Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Alhamdulillah, ibu bapak yang Allah muliakan, kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita berada di tempat yang penuh berkah ini. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba yang paling bersyukur, dan Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal soleh bagi kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah berkenan mengumpulkan kita bersama beliau di surga Allah. Dan sekarang bulan Rabiul Awwal. Sekarang kita berada di bulan Rabiul Awwal, hari Selasa libur ya. Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaik-baik umatnya adalah yang mencintai beliau, dan sebaik-baik mencintai beliau adalah mengikuti sunnah beliau. Dan semakin kita dekat sunnahnya, semakin besar cinta Allah kepada kita. Karena syarat mendapatkan cinta Allah itu adalah mengikuti Rasul. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah hai Muhammad kepada mereka, sekiranya kalian mencintai Allah atau mengakui mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah sunnahku. Yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai. Jadi jalan mendapatkan cinta Allah itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan, mana yang lebih membutuhkan, apakah lebih butuh Quran terhadap sunnah atau hadis ya, ataukah sunnah terhadap Quran? Mana? Atau wallahu a'lam bishawab. Kalau pertanyaannya dua, maka Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sunnah kepada Quran. Karena Quran tidak mungkin bisa kita amalkan tanpa sunnah. Ada banyak hal-hal dalam Quran yang sifatnya global atau mungkin masih sangat umum. Bagaimana tata cara sholat itu kan tidak ada dalam Qurannya. Adanya hanya perintah aqimus shalah, jadikanlah sholat. Bagaimana tata cara saum, tata cara haji, zakat sampai detil itu di Quran tidak ada. Adanya di dalam sunnah. Makanya Quran lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Quran. Karena kalau mengamalkan sunnah pasti mengamalkan Quran. Ini kalau dari segi kebutuhan. Tapi kalau dari segi derajat sumber hukum Islam, ya Quran di atas sunnah. Karena gimana pun juga Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa dalam ayat yang tadi, kalau engkau mengaku cinta kepada Allah, ikutilah sunnahku. Siapa yang ikut sunnahku, kata Allah, maksudnya Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah pasti akan cinta kepada. Jadi jalan cinta Allah itu cuma satu, yaitu cinta kepada Rasulullah SAW. Dan di samping itu juga memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Karena sejatinya sholawat itu manfaatnya buat kita, kembali kepada kita. Bapak-bapak yang Allah muliakan dan ibu-ibu yang Allah muliakan, sesuai jadwalnya pagi hari ini itu adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau berkaitan dengan pribadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pekan kedua kan Quran ya, jadi sekarang tidak memegang Quran. Tapi kalau memegang aja nggak apa-apa sih. Tapi yang dibahas bukan Quran.
Yang terakhir adalah bagaimana adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ini kamar mandi. Beliau masuk kamar mandi dengan doa dan keluar pun dengan doa. Masuknya berlindung dari godaan jin. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan khubus dan khaba'ith. Ada yang menafsirkan khubus itu jin laki-laki, khaba'ith itu adalah jin perempuan. Jadi jin itu ternyata ada jenis kelaminnya, dan jenis kelaminnya cuma dua, laki-laki dan perempuan. Bencong apa? Nah itu nggak ada. Jadi jin aja nggak ada bencong, namanya manusia ya bencong gitu. Artinya di alam semesta ini ya, kamu jadi laki-laki ya jadi laki-laki yang gagah, kamu jadi perempuan ya perempuan yang anggun, jangan jadi laki-laki yang anggun. Kan binatang pun tidak ada yang bencong, yaitu kucing bencong. Nah, itu diantaranya kucing gagah ini pasti jantan ini, memperebutkan kekuasaan. Itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Adapun keluarnya Nabi membacakan cukup simpel, ghufranaka, aku memohon ampun kepadamu. Ini penafsirannya tuh macam-macam, diantaranya itu kenapa keluar kamar mandi mengucapkan permohonan ampun kepada Allah, ghufranaka, karena memang ketika di kamar mandi itu seakan-akan terputus antara kita dengan pencipta. Zikir tidak boleh, apalagi baca Quran. Semua yang berkaitan dengan hubungan vertikal kita dengan Allah itu dilarang di dalam kamar mandi. Maka kemudian ketika keluar membaca ghufranaka, maka di kamar mandi jangan terlalu lama, jangan sampai putus hubungan vertikal kita dengan Allah terlalu lama di kamar mandi. Jangankan berzikir ya, simbol-simbol agama pun masuk kamar mandi kan tidak boleh. Di cincinnya, di HP-nya misalnya ada stiker stiker Allah gitu, kalau sekiranya ada, atau di atribut pakaian yang di situ adalah Dzul Jalalah, ada kata Allah, itu dilarang masuk kamar mandi. Ini anak saya kan yang 5 tahun kan lagi ngapalin juz amma ya, belum tahu hukumnya tentang kamar mandi. Kita di kamar mandi ngapalkan surat. Saya langsung kaget ya. Saya biasanya nggak boleh di kamar mandi ngapalin yang namanya surat gitu. Jadi memang tidak boleh. Maka keluar kamar mandi langsung memohon ampun kepada Allah, dan itu yang dilakukan oleh Nabi juga. Di cincin Nabi, beliau selalu memakainya di sebelah kanan, itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Itu tidak dipakai oleh Rasulullah kamar mandi. Setiap kamar mandi cincinnya disimpan di luar, keluar kamar mandi dipakai lagi. Alhamdulillah dulu belum ada, atau zaman maling masih tidak sebanyak sekarang, cincin beliau tetap ada di depan kamar mandi. Sekarang kalau ibu pakai cincin masuk kamar mandi umum simpan di luar, keluar ucapannya bukan ghufranaka tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu mengenai kondisi, maka simpannya di tempat yang wallahu a'lam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, nah sekarang masuk kepada penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad tentang fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil fitrah wa tawabi'iha, tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitrah. Jadi fitrah yang memang Allah tumbuhkan dalam pribadi setiap manusia, sehingga kalau itu tidak dilakukan, orang mungkin menganggap hal tersebut sesuatu yang tidak lumrah. Kan pada akhirnya dalam hati kita itu kan ada ada nilai ya, yang mungkin tidak tertulis,
tetapi menganggap ini benar, ini salah, ini baik, ini tidak baik, ini lebih baik, ini kurang baik. Apalagi kalau kemudian diperjelas oleh Nabi tentang hal tersebut, artinya di satu sisi fitrah, di sisi lain juga sunnah. Dan di antara fitrah manusia itu, kata Ibnu Qayyim, adalah tentang khitan sunat ya. Dan itu pun terjadi pada Nabi SAW. Qad sabaqal khilaf hal ulida makhtunan aw khatanatul malaika yauma syaqqa sadruhu li awwali marrah aw khatanahu jadduhu Abdul Muttalib. Nabi Muhammad itu beliau dikhitan, dan ini fitrah yang termasuk sunnah ya, ajaran jauh sebelum Nabi Muhammad, yaitu sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan sejak Nabi Ibrahim, ada yang mengatakan bahkan sejak Nabi Adam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu adalah fitrah. Fitrah laki-laki itu adalah disunat. Nah, Nabi Muhammad SAW juga disunat, tapi terjadi perbedaan pendapat. Hal wulida makhtunan, apakah memang beliau sudah disunat sejak lahir? Jadi lahir sudah disunat. Kalau kita kan tidak ya, pasti disunat setelah kita dilahirkan oleh orang tua. Nah, ada yang mengatakan Nabi itu disunat atau sudah dalam posisi tersunat ketika beliau lahir. Al-khatanatul malaikah yauma syaqqa sadruhu, atau ada juga yang mengatakan beliau dikhitan oleh malaikat, yaitu ketika malaikat Jibril datang membelah dada beliau. Kan dada beliau pernah dibelah ya, dia masih kecil lagi main, itu dibelah, dibersihkan tadi. Au khatanahu jadduhu Abdul Muttalib. Ada juga yang mengatakan beliau dikhitan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Terlepas dari tiga mana yang benar, yang paling utama adalah beliau dikhitan. Maka ini sunnah. Sunnah dalam artian Nabi melakukan. Yang jadi pertanyaan, kalau ada muslim yang tidak disunat, berdosa atau tidak? Kalau sampai situ pertanyaannya, tidak berdosa. Cuman kalau tidak disunat, istinjanya itu sulit, karena akan ada potensi air seni, air pipis atau kotoran itu terhambat, tidak ikut terbuang di dalam kulit yang belum dipotong. Maka bayangkan istinjanya itu harus bersih gitu. Kalau mandi junub harus bersih. Maka fitrahnya itu adalah dipotong. Dan sampai sekarang saya belum tahu apa hikmahnya, kenapa ada ujung itu sehingga harus dikhitan. Hikmah yang paling utama adalah tempat khitan jadi ramai. Bisnis gitu. Tapi ya itulah, dibalik sesuatu pasti ada hikmah. Nah, kalau perempuan itu terjadi perbedaan kalangan para ulama. Ada yang mengatakan perempuan pun fitrahnya disunat. Tapi ada yang mengatakan wanita kalau dikhitan itu zalim. Ini kalau perempuan terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau laki-laki, semua ulama sepakat itu adalah fitrah disunat. Anak saya tuh disunat usia 2 tahun. Itu karena terdorong oleh temennya yang disunat, banyak yang ngasih mainan, sehingga bilang, Dede sunat lah. Kenapa? Anak banyak mainan, kayaknya disunat ya. Gak tau kalau disunatnya sakit itu, yang ngasih mainan banyak. Tapi setelah itu, Dede mau disunat lagi enggak? Telah kapok. Kamu waktu saya disunat gitu. Itu mengenai sunatnya. Jadi sunat itu adalah sunnah. Maka para mu'allaf kalau masuk Islam setelah mengucapkan syahadat, yang mereka biasanya menyegerakan untuk disunat karena ada kebutuhan untuk taharah. Ada penjelasan, ternyata dalam agama Ahlul Kitab Nasrani Yahudi pun sebetulnya ada ajaran sunat. Dan kalau dalam ajaran Nabi Musa dan Isa yang asli itu pasti ada, karena datang setelah Nabi Ibrahim. Pasti ajarannya sama. Semua agama itu adalah agama
agama Islam. Wallahu a'lam. Kemudian di antara fitrah juga adalah wa kana yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Dan di antara bentuk fitrah sehingga orang menganggap ini adalah perbuatan yang baik itu adalah mengutamakan kanan atau organ tubuh sebelah kanan dalam hal memakai sendal atau sepatu. Itu fitrah. Apalagi ada hadis Nabi ya lebih menjelaskan perintah untuk mendahulukan kanan ketika pakai sandal atau pakai sepatu. Tapi seandainya tidak ada hadis Nabi itu pun itu sudah fitrah mendahulukan tangan kanan. Kalau dalam hal makan, apalagi ini makan itu sampai ada penekatan dari Rasul ya. Kul biyamini washrab biyamini, makan dan minumlah pakai tangan kanan. Faina syaitana yaqulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Karena setan itu makan dan minum pakai tangan kiri. Kalau itu sudah jelas, artinya kalau makan dan minum pakai tangan kiri berarti adalah setan. Itu berarti jurik. Itu tentang tangan kanan. Termasuk bagi yang memakai cincin, tapi ini bukan suatu keharusan. Tapi kalau melihat dari yang dilakukan oleh Nabi itu pakai cincin di jari kanan, dan beliau lebih senang jari kanan itu ini tuh apa? Kelingking. Beliau pakainya itu di kelingking. Kalaupun tidak di kelingking, itu di jari manis. Dan ada hadis Nabi yang memakruhkan memakai cincin di jari tengah. Ini kalau jari tengah ada hadis Nabi yang memakruhkan. Yang utama itu di dua jari yang pertama ini, jari kelingking dan jari manis. Nah kalau pakai jam itu tidak ada hadisnya karena Nabi tidak pakai jam. Makanya kenapa saya di sebelah kiri? Kenapa saya di sebelah kiri? Ada banyak alasan. Yang pertama, tangan kanan terlalu capek. Terus yang kedua, kalau sholat jam di tangan kanan, Allahu Akbar, jadi baca ningali jam. Yang ketiga, kalau olahraga lebih enak di kiri. Makanya saya cenderung kalau jam itu di tangan sebelah kiri. Wallahu a'lam. Nah ini jadi Nabi lebih mengutamakan pakai tangan kanan. Dan satu lagi, ini berkaitan dengan memakai sandal ya. Nabi itu melarang pakai sandal cuma setengah pasang, kanan saja atau kiri saja. Berangkat ke masjid, sampai di masjid sholat, pas keluar di sandal jadi kemana gitu. Pakai atau tidak Pak? Lebih baik tidak. Pertama terpantas kedokongan hiji itu dipakai, dan yang kedua adalah memang ada hadis Nabi larangan memakai sandal cuman salah satu kaki. Kalau pakai sandal itu kata beliau pakai dua-duanya atau tidak pakai dua-duanya, artinya lebih bagus nyeker. Dan yang tidak boleh lagi adalah pakai sandal orang, itu jelas tidak boleh. Itu hadis Nabi SAW. Jadi pakai sandal pun itu ada adabnya dari Nabi SAW. Nah, adapun tangan kiri, wa yasaruhu li khalaihi. Adapun tangan kiri, Nabi itu seringkali digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan, mohon maaf, dengan kamar mandi. Itu beliau pakai tangan kiri. Jadi tangan kanan itu untuk kebaikan, tangan kiri itu untuk hal yang sifatnya izalatul adha, membersihkan hal-hal yang kotor. Itu tangan kiri. Wallahu a'lam. Kemudian di antara fitrah juga, dan ini yang dilakukan oleh Nabi, wa kana hadihu fi halqi ra'si tarakahu kullahu aw akhadahu kullahu aw lam yakun yahliku ba'dahu wa yada ba'dahu wa lam yukhfat anhu halquhu illa fi nusuk. Nabi SAW itu di antara fitrahnya itu adalah
halqur ra'si tarakahu kullahu aw akhadahu kullahu. Nabi itu kadang-kadang menghabiskan semua rambutnya, dan biasanya itu dilakukan ketika ihram. Makanya kan ada hadis Nabi tahallul ya. Ada hadis Nabi itu bagi laki-laki, sesiapa yang habis ihram kemudian tahallul kemudian dibotak, maka kebaikannya 3 kali lipat dibandingkan dengan yang dipotong sebagian. Makanya kalau habis ihram kemudian kita lihat banyak yang kepalanya pelontos, itu memang ada hadis Nabi. 3 kali lebih baik daripada kalau dipotong sedikit. Nah, kalau saya seumur hidup belum pernah botak herang, itu belum pernah, karena tidak kuat tirisna. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yujibu siwak, dan Nabi itu juga suka yang namanya siwak. Wa kana yastaku muftiran wa sha'iman, dan beliau itu selalu siwak dalam kondisi tidak berbuka atau dalam kondisi saum. Dalam kondisi saum atau tidak saum. Itu Nabi itu siwak. Artinya di bulan Ramadan pun dianjurkan siwak. Makanya saya termasuk yang tidak sependapat dengan yang mengatakan sikat gigi di siang hari itu makruh. Tidak ada dalilnya. Bahkan Nabi selalu siwak dalam kondisi saum ataupun tidak saum, dan tidak ada dalil yang mengatakan siwak itu membatalkan saum atau gosok gigi membatalkan saum. Yang membatalkan saum itu adalah makan kodok, apalagi makan sikat gigi. Dan yang utama lagi adalah wa yastaku indal intibah minan naum, dan diantara fitrah juga adalah bersiwak ketika bangun dari tidur, wa indal wudu ketika wudu, wa inda sholat dan ketika akan masuk sholat, wa inda dukhulil manzil dan ketika akan masuk ke dalam rumah bertemu dengan pasangan hidup dan anak-anak. Walaupun memang dulu Nabi siwaknya itu dengan ini apa, tangkai dahan tangkai, yang pohon siwak, ada pohon namanya siwak. Kemudian di antara fitrah beliau juga adalah wakana yuksiruti, beliau memperbanyak menggunakan parfum, wa yuhibbuti, dan beliau suka memakai parfum. Sehingga ada hadis Nabi mengatakan hubbiba ilayya min amri dunyakum isnan, dijadikan indah di mataku dari urusan dunia itu 2, parfum dan wanita. Nabi sangat suka pakai parfum. Kalau parfum beliau itu namanya misk, jadi dari binatang apa gitu, binatang kijang atau apa, jadi harumnya tuh khas beliau. Jadi laki-laki itu disunahkan wangi. Apakah perempuan boleh wangi? Boleh, tapi jangan seharum laki-laki. Nah, para ulama beda pendapat. Kalau perempuan pakai parfumnya sewangi apa? Ada yang sangat ketat sampai mengatakan perempuan boleh pakai parfum tapi keciumnya dalam jarak 2 cm. Jadi kalau ada perempuan kita mendekati 2 cm, baru kecium, nah itu baru boleh. Tapi ada yang mengatakan lebih daripada tidak apa-apa, yang penting tidak menyengat, tidak mencolok. Tapi kalau laki-laki semakin harum justru lebih diajarkan, terutama ketika akan sholat. Itu Nabi SAW. Yang kedua adalah wanita, karena ini fitrah beliau adalah laki-laki normal, dijadikan indah di mata beliau selain parfum adalah wanita. Wajah ila qurratu aini fi shalah, dan dijadikan indah di mataku adalah salat. Salat itu adalah hiburan bagi beliau. Jadi kalau ada masalah salat, pikiran tenang. Kalau kita salat, pikiran saya pikiran kemana-mana, nggak boleh ngajak-ngajak. Wallahu a'lam bishawab. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya beliau itu suka yang namanya
Wallahu a'lam bishawab. Dan kalaupun beliau tidak menggunakan langsung, itu beliau biasanya disemprotkan oleh istrinya Aisyah. Kemudian di antara fitrah juga yaitu tentang memotong kumis. Ini tidak berbicara masalah hukumnya. Walaupun secara hukum para ulama terjadi perbedaan pendapat. Ada hadis Nabi SAW tentang anjuran memotong kumis. Khaliful musyrikin, qussu syawarib wa arkhul liha, khaliful majus. Kata Rasulullah, potonglah kumis, wa arkhul liha, panjangkan janggut, wa khaliful majus, dan berselisihlah dengan orang majusi. Artinya orang majusi ketika itu memanjangkan kumis, memotong janggutnya. Nah, di sini para ulama beda pendapat dalam memahami hadis ini. Atau hadis Nabi juga, khaliful musyrikin, berbedalah kalian dengan orang musyrik, wafiru al-liha, panjangkan janggut, wa'afu syawarib, potonglah kumis. Nah, para ulama beda pendapat dalam memahami hadis ini. Ada yang mengatakan hadis ini harus difahami secara tekstual. Artinya dalam kondisi apapun kita dianjurkan untuk memanjangkan janggut dan memotong kumis. Makanya kenapa kita banyak lihat ada orang yang janggutnya panjang gitu ya. Itu pun diantara mereka beda pendapat, apakah memanjangkan itu artinya membiarkan panjang tanpa dibatasi, ataukah dibatasi sekepal tangan. Kalau yang membatasi sekepal tangan itu berarti mengikuti Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar, kata Aisyah, orang yang paling mirip perilakunya dengan Rasulullah itu Abdullah bin Umar. Dulu saya ketika di Mesir itu pernah ngaji ke seorang ulama namanya Syekh Tariq Wadullah. Itu beliau janggutnya tuh segini, janggutnya tuh sekepal. Kemudian ada seorang muridnya Mustami yang protes kepada beliau, ya Syekh, kenapa engkau membatasi jenggot cuma segini? Bukankah Nabi mengatakan wafiru al-liha, panjangkan janggut, tapi jangan dibatasi. Kata Syekh Tariq gini, ya fulan, katanya, kamu tahu nggak janggutnya Ibnu Umar itu segini, sekepal. Artinya kalau sudah melebihi kepal itu dipotong. Yang jadi pertanyaan, kalau engkau berpendapat bahwasanya janggut itu dilepaskan tanpa dipotong, sementara Ibnu Umar dalam keterangan janggutnya sekepal, yang jadi pertanyaan, siapa yang lebih tahu Rasulullah, engkau atau Ibnu Umar? Sementara Ibnu Umar itu disaksikan oleh Aisyah, beliau yang paling mirip dengan Rasulullah. Artinya ketika Ibnu Umar janggutnya segini, berarti segitu juga janggut Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang paling berusaha mengikuti pribadi Rasul selain Ibnu Umar, kata Aisyah radhiyallahu anha. Itu yang alasan Syekh Tariq ini, guru saya dulu itu janggutnya itu cuma segini. Nah, kemudian itu bagi yang berpendapat bahwasannya janggut itu memang dipanjangkan, artinya dibiarkan tumbuh dalam kondisi apapun. Artinya memahami hadis ini tekstual, walaupun teknisnya ada yang membiarkan, ada yang dibatasi segini. Tapi ada yang berpendapat bahwasanya janggut itu diperintahkan dipanjangkan. Memahami hadis ini bukan tekstual tapi kontekstual. Kondisinya ketika itu, kenapa Nabi itu mengeluarkan hadis ini. Konteksnya ketika itu mau perang, dan budaya orang Majusi, orang musyrik ketika itu memang mereka memanjangkan kumis, memendekkan janggut. Ketika mau perang kan sudah ada pembeda, jangan sampai salah bunuh. Di antara bentuk pembedanya itu adalah kebalikan mereka. Mereka memanjangkan kumis, kita diperintahkan untuk dipotong.
mereka memendekkan janggut, kita diperintahkan untuk memanjangkan janggut. Nah, ketika konteksnya sekarang sudah berubah, maka berarti itu satu namanya keongen. Bayangin namanya. Oh iya. Kita lanjut tes. Nah, sehingga ketika konteksnya sekarang berubah, ya berarti berubah juga status hukumnya. Sekarang yang memanjangkan janggut bukan hanya umat Islam, non-Islam pun banyak yang memanjangkan janggut. Yang memotong kumis bukan hanya umat Islam, non-Muslim pun banyak yang memotong kumis. Malah di Mesir itu saya banyak lihat pendeta Kristen Koptik itu janggutnya segini. Sekarang kalau memanjangkan harus memanjangkan janggut, berarti kan sama dengan mereka. Nah, berarti kalau saya lebih cenderung memahami hadis ini adalah kontekstual. Sekarang tidak harus memanjangkan janggut dan tidak harus memendekkan kumis. Maksudnya gini, jangan sampai memahami hadis ini tekstual sehingga ketika melihat orang Islam kumisnya panjang dianggap musyriknya. Nah, ini konteksnya adalah dulu ketika mau perang. Kalau kecuali memang yang berpendapat tekstual ya. Kalau di Arab itu masih banyak yang janggutnya panjang. Di satu sisi mereka memahami hadis ini secara tekstual, di sisi lain karena genetik mereka. Gen mereka itu memang berbulu. Di antaranya jenggotnya itu mereka banyak yang panjang. Dan di antara itu juga adalah bentuk penghormatan. Kalau ada orang Arab janggutnya panjang, kita pegang lembut, itu bentuk hormat kita kepada beliau. Tanya kalau ada orang Arab yang janggutnya segini, kita lagi ngobrol terus tiba-tiba kita pegang janggutnya, itu bentuk penghormatan kita kepada beliau. Asalkan pegangnya lembut. Kalau pegangnya nah gini, itu bentuk kita marah kepada dia. Itu seperti marahnya Nabi Musa kepada Harun. Orang Arab itu kalau marah cirinya dua. Pertama pegang janggut, tapi janggutnya pegangnya kerasin. Itu berarti marah. Itu marahnya Musa kepada Harun dulu begitu. Atau yang kedua, tidak pernah mau menyebut nama orang Arab itu, pasti dengan sebutan lain. Seperti dulu marahnya Aisyah kepada Rasul ya. Aisyah pernah kesal kepada Rasul, tidak mau menyebut wahai suamiku atau wahai Rasulullah. Yang beliau panggil adalah dia Abul Qasim, hai Bapak Qasim gitu. Seperti marahnya Musa kepada Harun, tidak mau panggilnya Harun, tapi ya Ibnu Ummi, wahai anak ibuku. Itu orang Arab biasanya gitu. Kalau lagi mana? Umairah memuji ya? Umairah itu setengah marah. Kalau itu muji itu muji. Karena itu kan kalimatnya indah ya Umairah. Nah, orang Arab itu tadi dipegang jenggot itu senang, dan itu pernah saya buktikan. Saya pernah cerita ya, mungkin berkali-kali. Itu di dekat Ka'bah Pak, habis tawaf, melihat orang Arab jenggotnya segini. Dia cleaning service, pegang sapu. Ingat dulu kata Ustadz waktu di pesantren, dalam hati saya, orang Arab itu senang kalau jenggotnya dipegang. Jadi saya mendekati, tapi sambil banyak berdoa, sinakol ya. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama. Ayo saya kenalan, assalamualaikum, salam. Udah ngobrol beberapa menit, saya pegang tanpa izin, saya langsung pegang janggutnya. Dia senyum, artinya senang. Dan bentuk penghormatan balik, boleh pegang janggut saya. Cuman kalau saya begini, kalau beliau gitu, karena janggutnya minimalis. Itu kalau pegangnya lembut itu hormat. Tapi kalau pegangnya gini, dan orang Arab itu aib
kalau kita mohon maaf ya nepuk pantat di kita pun tidak sopan ya, di sana lebih sangat tidak sopan lagi. Walaupun bercanda itu tidak sopan. Itu masalah. Nah kalau kembali ke yang tadi, saya memahami hadis ini itu adalah kontekstual. Artinya kalaupun tidak memanjangkan janggut ya tidak ada masalah. Wallahu a'lam. So, kalau bahasanya Yusuf Qaradawi itu adalah sunnah ziyadah, sunnah tambahan. Jadi dari tambahan daripada sunnah yang sifatnya syariat. Sedikit lagi. Fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi kalamihi wa sukutihi wa dhahakihi wa bukaihi. Karena sallallahu alaihi wasallam afsaha khalqillah. Nabi itu adalah orang yang paling fasih ketika berbicara. Wa adzabahum kalaman. Dan beliau yang paling membekas ketika berbicara, membekas indah ya. Wa asra'ahum adaan. Kalau bicara beliau itu cepat to the point. Wa ahlahum mantiqan. Yang paling manis ucapannya. Dan diantaranya beliau itu adalah sosok yang betul-betul efektif ketika berbicara, kata Ibnu Qayyim, wa khususan fi khutbatihi, terutama dalam khutbahnya. Beliau itu kalau khutbah efisien. Jadi tapi bukan baik to the point ya, bukan, tapi jelas rinciannya itu apa. Terlalu singkat tidak, tapi tidak bertele-tele muter kemana-mana. Apalagi ini kalau konteks sekarang ya, mohon maaf, khutbah Jumat misalnya. Khutbah Jumat kalau sudah bertele kemana-mana, saya dipastikan jamaah itu tidak mendengar. Betul. Sementara godaan khatib itu ingin menyampaikan segala apa yang di kepala, punya keyakinan jamaah itu mendengarkan. Pak jamaah itu pikirannya udah kemana-mana itu. Sampai ada riset yang mengatakan dialog satu arah itu diantaranya adalah khutbah. Orang efektif bisa menyimak itu nggak lebih dari 15 menit. Lebih dari itu udah pikir udah kemana-mana. Udah gitu amin gitu kan. Sehingga kalau ketika khutbah kemudian khatib mengutip doa, kemudian jamaah mengucapkan amin dan aminnya keras, itu sebetulnya artinya adalah turun gitu. Atau cepat gitu. Artinya harus peka yang namanya itu. Sehingga Nabi mengatakan di antara ciri kecerdasan orang itu adalah efektif ketika khutbah. Jangan terlalu bertele-tele. Ya 20 menit udah cukup dengan sholat. 20 sampai 25 menit. Jangan sampai khutbah 1 jam. Saya pernah jadi korban salah masuk masjid. Di Masjid Batu Nunggal. Khutbah jam 12, selesai jam 1 kurang 5. 55 menit. Masjid Batu Nunggal yang masjid besar itu. Dan khatibnya suaranya pelan. Jadi saya nggak bisa menyimak betul khatibnya apa, udah gitu lama. Sementara itu banyak perkantoran. Itu kan jam 1 baru beres sholat, nggak ada waktu untuk istirahat, untuk makan. Nah itu tidak akan efektif. Dan sebetulnya jamaah sudah protes, sudah amin kali itu, tapi khatibnya tidak peka. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, mungkin sekian dulu yang kita bahas. Masih ada waktu sedikit, barangkali ada yang mau menambahkan. Wallahu a'lam bishawab. Bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz tadi mengenai fitrah di kamar mandi. Kamar mandi itu kan fungsinya macam-macam itu, pertama untuk mandi. Kedua, di kamar mandi itu juga ada untuk buang air besar. Nah selain itu juga di kamar mandi itu juga berwudu. Nah ketika berwudu kan kita mengucapkan kalimat Allah, kalimat Muhammad dan lain sebagainya. Nah ini sementara kan di kamar mandi itu tidak boleh ya, mengucapkan kata-kata yang berhubungan dengan ilahi, dengan Muhammad, satu itu.
Kemudian yang kedua, Ustaz, kalau kita baca di medsos gitu ya, begitu besar gelombang manusia yang menjadi mualaf di setiap negara, begitu besar perkembangan Islam ya, dengan begitu banyaknya masuk orang-orang ke menjadi orang musyrik. Tapi tidak pernah ada cerita bahwa mereka itu setelah sadat kemudian disunat. Nah, karena itu saya bertanya, apakah sunat dipotong itu wajib hukumnya atau sunat atau apa? Tadi sementara Pak Ustadz mengatakan boleh, berarti kan tidak apa-apa. Nah, tapi madaratnya kemungkinan ada peninggalan kotoran. Tapi kalau mereka bisa jamin bahwa itu bisa bersih, apakah itu juga tidak perlu sunat gitu ya? Nah, kemudian ini terkait saja Pak, sebenarnya tidak terkait dengan fatwa. Mengenai banyaknya orang-orang di dunia ini ya, terutama di Eropa ya, yang masuk Islam, dan itu memang ditandai dengan banyaknya masjid. Nah, sekarang ini saya pernah, mohon maaf ya, saya pernah pergi ke Eropa gitu ya. Satu di antaranya bisa Inggris itu ya. Saya ketika turun di Heathrow itu di lapangan terbang, itu pas menjelang duhur. Ini mau landing. Ya, udah landing, menjelang duhur. Nah, saya mau menuju ke London, saya ingin sholat dulu. Nah, banyak masjid Pak, sepanjang itu masjid banyak. Dan ketika berjamaah, jamaahnya itu bukan hanya orang Arab, orang Eropa juga banyak Pak. Nah, ini terkait dengan itu. Salah satu tanda bahwa dunia ini akan berakhir itu dengan banyaknya orang-orang yang menganut Islam atau jadi Muslim. Begitu, apakah ini juga menjadi suatu gambaran bahwa dunia ini sudah dekat sekali untuk selesai. Ya, selesai. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang di kamar mandi ya. Memang kamar mandi sekarang itu kan multifungsi ya. Satu untuk mandi, satu buang hajat, satu juga dipakai untuk toharoh. Di antaranya adalah wudhu. Dan wudhu itu kan di antara sunnahnya itu yang sangat simpel itu adalah mengucapkan Bismillah. Dan setelah wudhunya ada doa juga. Nah, itu gimana itu mau cara membacanya? Sebetulnya ada dua cara yang memungkinkan kalau wudhunya di kamar mandi. Yang pertama, mengucapkan basmalah sebelum masuk kamar mandi. Artinya sudah ada niat wudhu, nanti di akhir setelah bersih-bersih. Atau yang kedua, nggak apa-apa di kamar mandi, tapi dalam hati. Yang tidak boleh itu talafud, diucapkan Bismillah, itu nggak boleh. Itu konteksnya sama dengan ketika sholat. Sholat itu berdoa, kalau diucapkan harus berbahasa Arab. Tapi kalau ini permintaan saya tuh banyak gitu, tapi bahasa Arabnya liur, kumaha kan? Otomatis kan pakai bahasa Indonesia. Boleh asalkan dalam hati. Artinya ada status hukum yang beda antara diucapkan dengan di dalam hati. Ketika sholat pakai bahasa Indonesia, berdoa diucapkan tidak boleh, tapi dalam hati boleh. Sama juga ketika di kamar mandi, mengucapkan basmalah, mau wudhu diucapkan tidak boleh, tapi dalam hati boleh. Berbicara ketika sholat boleh tidak? Boleh, asal dalam hati. Tapi saya ngartos gitu. Bilang ke sebelah dalam hati boleh nggak? Boleh gitu. Tapi kan itu bukan komunikasi, tapi kan berbicara tapi dalam hati. Artinya yang dalam hati itu tidak dihukumi. Yang dihukumi itu adalah yang diucapkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua,
berkaitan dengan apa tadi Pak? Hukum sunat ya. Secara pandangan ilmu hadis, di sunat itu adalah sunnah. Sunnah dalam artian Nabi melakukannya. Kan segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi itu adalah sunnah. Artinya ada dalilnya. Nah, secara ilmu fikih, apa hukum sunat itu? Hukumnya adalah sunnah. Dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang berdosa itu bukan tidak disunatnya. Yang berdosa itu adalah ketika toharoh istinja tidak bersih karena dampak tidak disunat. Artinya kalau tidak disunat tapi bisa terjamin bersih, itu nggak ada masalah. Tidak masalah. Cuma tetap udah tidak enak gitu. Tidak enak aja gelantungan gitu. Lebih enak dipotong. Itulah kenapa ada kalimat lebih enak dipotong. Itulah yang disebut sebagai fitrah. Seandainya pun tidak ada hadis yang menganjurkan di sunnah dengan bentuk Nabi melakukan, kita pun tetap lebih enak dipotong daripada tidak. Saking nyamannya dipotong kan, dulu mungkin sebelum metode canggih sekarang di laser itu kan dikeum tipis. Kata kalau saya, mungkin bapak-bapak mengalami ya, kalau saya kan udah disuntikin dikeum tipis, udah baal digunting gitu. Saking ingin mendapatkan kenyamanan yang disebut fitrah tadi. Tapi secara hukum dia adalah sunnah, tidak dilakukan pun tidak dosa. Yang dosa itu adalah kaitannya kalau tidak bersih ketika istinja. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan banyaknya gelombang masuk Islam, ditandai dengan banyaknya masjid. Saya belum pernah ke Inggris, belum pernah ke Amerika, tapi konon katanya Inggris itu memang lebih ramah dengan Islam dibandingkan dengan US Amerika. Ada hadis Nabi itu tentang periode kepemimpinan kan. Jadi awal datang Islam itu alamin haji nubuwah. Kepemimpinan itu seperti kepemimpinan para nabi, pemimpinnya adil, rakyatnya terdidik gitu ya, para sahabat. Dan pada akhirnya menjelang hari kiamat pun, setelah itu kan ada pemimpin yang zalim, pemimpin yang keras itu. Dan kata Nabi menjelang hari kiamat itu akan ada juga kepemimpinan yang adil lagi, yang otomatis rakyatnya pun beradab seperti dulu para sahabat. Ya diantaranya adalah banyaknya masuk Islam. Walaupun di sisi lain menjelang hari kiamat sekali, ketika sudah mepet sekali, tidak sedikit juga yang murtad. Apalagi ketika Dajjal datang itu kan, semua banyak yang tertipu. Dan Dajjal ini masuk ke semua wilayah kecuali dua, Mekah dan Madinah. Sampai ada yang menganggap Dajjal itu adalah Tuhan. Yang murtad juga semakin banyak. Jadi di satu sisi yang masuk Islam banyak, di satu sisi menjelang kiamat itu maksiat juga merajalela. Artinya berperang di antara dua itu. Dan kalau dikatakan apakah ini pertanda hari kiamat, ya memang bumi ini sudah tua. Nabi itu kan bilang gini, "Bu'istu wa baina sa'ah kahatain." Aku diutus dan jarak antara aku dengan hari kiamat seperti ini. Dia dekat kan? Ini maksudnya apa? Ini maksudnya kalau diukur dari usia bumi yang sudah jutaan tahun. Jadi jarak antara bumi diciptakan sampai Nabi Muhammad diutus itu kan ribuan tahun. Nah, ketika datang hari kiamat, ketika datang Nabi Muhammad ke hari kiamat jauh lebih pendek, maka diilustrasikan seperti ini. Tapi kalau dikaitkan dengan usia kita dengan hari kiamat, ya kiamat masih jauh kalau dibandingkan dengan usia kita. Kalau saya tetap meyakini lebih cepat kita meninggal daripada kiamat datang. Wallahu a'lam. Sebenarnya udah terjawab sebagian Ustadz yang ditanyakan Pak Haji. Saya bukan setahu saya, bukan pendapat saya, tapi saya dengar gitu bahwa mengenai sunnah itu sunat yang dalam artian hitam
itu di dalam Al-Quran tidak ada secara dalil spesifik. Apa itu? Khitan. Di dalam Al-Quran tidak mendapatkan dalil secara spesifik. Di dalam hadis pun sama seperti itu yang saya dengar gitu. Tapi sebagai isyarat di dalam Al-Quran ada di dalam surat An-Nahl kalau tidak salah 123 dan surat An-Nisa 125 itu sebagai isyarat gitu, tidak didalilkan secara spesifik. Bahkan Nabi Ibrahim disunatnya ya itu karena mengikuti milah Nabi Ibrahim sunat di Hitan itu. Tapi Nabi Ibrahim disunatnya sudah usia 80 tahun gitu ya. Nah itu yang saya dengar gitu. Nah, kemudian kalau tadi kembali bahwa sunat di sunatnya itu alasannya supaya lebih istinja, lebih bersih, itu kalau pendapat saya kalau masalah istinja atau lebih bersih itu bukan merupakan salah satu dalil karena mungkin itu dijadikan relatif karena mungkin ada yang merasa bagus, merasa enak, tidak karena itu kalaupun dibersihkan umpamanya dibersihkan dengan baik kan tidak ada masalah begitu. Nah itu kemudian diantaranya karena sudah ini Muslim mengakui bahwa sudah sepakat bahwa mengenai hitan itu sudah dijadikan fitrah dan sudah dijadikan sunnah. Pertanyaannya mengenai kendurinya gitu yang beredar di masyarakat, masalah ya seakan-akan kalau masyarakat sudah adat ya seakan-akan wajib gitu, sehingga saya juga seakan-akan ada hujatan dari keluarga, dari apa gitu, anak saya tidak dihajatkan dan termasuk cucu juga kemarin sampai 3 tidak gitu, ada aja yang macam-macam gitu. Nah itu aja Ustaz, terima kasih. Iya, jadi memang dalil tentang khitan itu, dalil yang paling kuat itu dalil fi'liyah ya, Nabi melakukan. Dan Nabi melakukan itu berarti sunnah dalam artian menurut al-hadis ya, Nabi melakukan berarti ada dalilnya. Adapun secara ahli fikih ya itu tidak wajib, mau dilakukan silahkan berpahala, karena berpahala itu karena mengikuti sunnah Nabi ya. Kalaupun tidak dilakukan tidak berdosa. Yang berdosa itu bukan tidak khitannya, tapi kalau istinja tidak bersih dampak dari masih ada daging kulit. Karenanya kaitannya dengan bersih ketika istinja itu hikmah saja, hikmah daripada perintah khitan. Di balik setiap perintah itu pasti ada hikmah gitu. Dan akan lebih efektif untuk istinja dibandingkan kalau tidak di khitan. Akan lebih bersih, akan lebih mudah untuk dibersihkan, itu dalam konteks khitan. Nah sekarang walimatul khitan gitu ya. Jadi sebetulnya yang namanya begini, ada hal yang sifatnya perkumpulan yang sifatnya itu memang syariat ya, kayak walimatul urs. Walimatul urs itu pesta pernikahan, itu kan memang ada perintahnya ya, ramaikanlah pernikahan itu walaupun hanya dengan walaupun dengan sederhana, supaya masyarakat tahu bahwasanya ini dua insan itu sudah akan nikah. Jangan sampai ada timbul yang namanya dugaan-dugaan miring kalau tidak diumumkan. Beda kalau khitbah sebisa mungkin dirahasiakan. Tapi kalau nikah dideklarasikan gitu. Supaya semua orang tidak menaruh fitnah kalau jalan berduaan, oh udah nikah. Atau walimat yang kedua adalah tentang walimatul khitan. Apakah ada perintahnya? Memang secara kalau kita mencari dalil memang tidak ada. Kalau kita mencari dalil, paling tidak sepengetahuan saya itu tidak ada. Tapi karena ini sifatnya non ibadah ritual, bukan kayak sholat, bukan kayak haji gitu.
Kalau bagi saya sih niatnya mengundang orang datang Tasakur tanya. ya tasakur bersyukuran, ya tidak ada masalah. Asalkan jangan dianggap sebagai ibadah. Kecuali kalau konteks ibadah itu artinya bersyukur, itu ada masalah. Artinya kalaupun tidak dilakukan walimatul khitan, ya sama sekali tidak ada keutamaan yang hilang. Tapi kalau mau dilaksanakan, ya tidak ada masalah. Itu bentuk kesyukuran. Itu tentang khitan, dan itu pasti biasanya walimatul khitan itu kalau yang dikhitannya masih 5 tahun gitu. Sekarang 50 dikhitan berapa ya walimatul khitan? Itu malah malu. Wallahu a'lam. Tadi mungkin belum disampaikan definisi fitrah itu apa gitu, karena kan biasanya orang kalau habis lebaran kembali ke fitrah gitu, jadi khawatirnya ada definisi yang berbeda. Kemudian yang kedua, bila definisi sunat itu bukan sunat kita ya, hukum sunat itu dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu. Ini jadi seolah ada kesan ya nggak apa-apa, nggak tahu juga gitu, ya nggak apa-apa nggak dikerjakan. Jadi mau makan pakai tangan kiri lah, mau apa gitu itu juga jadi terserah. Nah ini sepertinya jadi sesuatu yang ya nggak penting jadinya gitu. Nah itu bagaimana caranya agar kita tetap meyakini bahwa Rasul melakukan gitu. Tapi karena masalahnya kita seringkali diartikan dapat pahala nggak nih gitu, atau ini wajib nggak, kalau nggak wajib ya udah nggak usah gitu. Nah ini ingin mendapat ketegasan masalah hukum sunat itu sendiri gitu. Jadi seolah-olah yang harus kita pelajari itu hanya rukun iman, rukun Islam gitu. Di luar itu kesannya ya nggak wajib kan gitu kan, karena tadi hukumnya sunat tadi gitu ya. Kemudian yang satu lagi, kalau yang hukum itu adalah yang keluar dari lidah kita, tadi kan dalam hati tidak apa-apa. Bisa jadi tadi kan ketika berwudu asal basmalah di dalam hati, berarti bisa jadi juga murojaah dalam hati, mungkin jadi bisa kesannya ya, karena dalam hati gitu. Termasuk suudzon gitu kan, suudzon juga dalam hati gitu. Jadi apakah iya gitu bahwa semua yang dalam hati itu tidak dihukumi gitu? Itu bisa melalui. Saya belum melihat langsung, entah di KBBI, entah di Kamus Arab, secara etimologi ya definisi fitrah itu apa, termasuk secara terminologi. Cuman dalam firman Allah itu kan gini, fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Fitrah Allah yang Allah fitrahkan kepada manusia. Jadi fitrah Allah yang Allah fitrahkan. Jadi fitrah itu bisa kata kerja, bisa kata benda, tapi juga bisa kata kerja. Fatara itu kalau konteksnya penciptaan, dia kan fatirus samawati wal ardi, itu yang menciptakan. Tapi kalau fatara dalam konteks yang tadi, fitratullah allati fataran nas 'alaiha, itu berarti juga fitrah Allah yang Allah benamkan pada setiap manusia. Artinya sesuatu yang memang Allah simpan kepada setiap manusia tanpa membedakan jenis kelaminnya, tanpa membedakan agamanya. Itu ada fitrah itu. Ma min mauludin yuladu ala fitrah. Tidaklah setiap bayi dilahirkan kecuali lahir dalam kondisi fitrah. Kan mendefinisikan fitrah di sini bisa diartikan suci ya. Cuman lebih detailnya kita bingung. Cuman maksud dalam ayat ini fitrah itu adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Setiap bayi yang dilahirkan dia itu adalah muslim. Makanya bapak ibunya yang kemudian menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Artinya di antara fitrah yang Allah benamkan kepada manusia itu adalah pengesaan Allah. Di antara fitrah yang Allah berikan kepada manusia juga adalah suka yang namanya khitan. Pertanyaannya, jadi apa itu fitrah? Apa ya? Mungkin kecondongan ya, kesukaan orang, kecenderungan yang Allah benamkan kepada setiap manusia, itu fitrah. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki, itu fitrah. Tanpa diminta, tapi itu ada. Makanya kalau ada laki-laki suka laki-laki, liur itu konslet, melawan fitrah yang Allah benamkan kepada setiap orang.
Jadi mungkin fitrah itu kecenderungan orang terhadap sesuatu yang tidak pernah ditumbuhkan oleh diri pribadi. Itu memang Allah berikan. Itu mungkin itu definisi fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, segala sesuatu itu ketika kita berbicara sunnah versi fuqaha, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu berarti seringkali dalam konteks hadisnya itu menjelaskan tentang keutamaan di situ. Ketika ada keutamaan, menjelaskan keutamaan, berarti di situ adalah sunnah menurut fuqaha, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Atau yang kedua, berkaitan dengan ibadah, itu pasti ibadah ritual ya. Itu berarti sunnah versi fuqaha. Nah, kalau berkaitan dengan wajib, itu biasanya ada laknat di situ. Contoh hadis Nabi, kul biyaminik wa yashrab biyaminik, makan dan minum tangan kanan, karena setan makan dan minum tangan kiri. Berarti kan ada ancaman ya, siapa yang makan tangan kiri dan minum tangan kiri, itu berarti sama dengan setan, berarti dosa. Maka makan dan minum tangan kanan kiri, ada yang mengatakan itu hukumnya wajib. Walaupun kalau makan pakai tangan kiri dosa, tapi dosanya dosa ringan lah, gitu. Dosa sangat ringan. Nah itu jadi untuk membedakan apakah ini sunnah versi fuqaha ataukah sunnah versi muhaddisin yang tidak ada status, belum dibahas status hukumnya. Kan kalau sunnah versi ahli hadis itu kan segala sesuatu yang berasal dari Rasul itu berarti sunnah, artinya ada dalilnya. Tapi ini belum berbicara masalah hukumnya. Kalau hukumnya berarti lihat dari pandangan para ahli fikih. Kemudian yang ketiga, maksud saya apa? Yang dihukum itu adalah yang berbicara itu dalam konteks tujuannya. Maksud saya begini, lagi sholat komunikasi dengan orang sebelah, gampang gitu kan, hanya sebatas itu tidak membatalkan. Tapi kalau dalam hati berkhayal ngobrol dengan sebelah, tapi dilakukan sepanjang sholat, itu bisa dosa. Kenapa? Karena menegasikan tujuan sholat. Harusnya baca-bacaan sholat, kalau bicara sama sebelah. Nah sekarang yang di kamar mandi, maksud saya yang dihukum itu adalah yang dijaharkan. Itu kalau sudah memalingkan dari tujuan kamar mandi. Tujuan kamar itu kan bebersih. Dianjurkan memutuskan hubungan kita dengan Allah secara tanda petik ya. Artinya tidak boleh zikir gitu. Nah sekarang dalam konteks di kamar mandi ada keran untuk wudhu gitu. Kan mengucapkan bismillah jahar tidak boleh. Maka diucapkan secara dalam hati karena memang kebutuhan untuk itu. Tapi kalau misalnya lagi jongkok kemudian baca Al-Baqarah dalam hati, itu kan memalingkan tujuan kita ke kamar mandi dan memang bukan di situ tempatnya. Nah itu baru ya jelas tidak boleh. Jadi maksudnya itu adalah dalam hal konteks kebutuhan. Sekarang ada hadis Nabi sedikit lagi. Ada sebelah kita bersin, alhamdulillah gitu kan. Terus kita mengucapkan ya rahamukallah kepada dia, kepada sebelah kita. Tapi diucapkan dengan lisan. Salat kita batal enggak? Batal. Niat kita baik mendoakan, tapi kan ya rahamukallah itu dialog. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Tapi kalau diucapkannya dalam hati ya rahamukallah, dosa tidak? Batal tidak? Tidak. Itu tidak memalingkan tujuan sholat. Dan yang kedua, hanya sebatas kebutuhan. Dan berdoa dalam sholat kan tidak ada masalah, hanya tidak boleh itu kalau konteksnya dialog. Karena konteksnya dialog maka diucapkan dalam hati, yaitu tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ya, maksudnya? Oh beda. Kalau zon itu kan memang amalan hati. Kalau zon itu memang amalan hati. Tapi gini, semenit lagi. Yang dilarang secara umum itu, maksud pertanyaan gini, suuzon itu pengharamannya mutlak atau tidak?
Tidak. Jaksa Itu harus suuzon. Kalau tidak suuzon ya mau tidak akan kerja gitu. Husnuzon itu diperbolehkannya pun tidak mutlak. Husnuzon tidak pada tempatnya dosa. Ada 2 orang, cewek cowok, bukan suami istri, masuk ke kamar hotel 2. Terus kita husnuzon, itu mah pasti lagi tadarus lah, pengajian gitu. Dosa nggak? Dosa. Artinya husnuzon, yang makanya kenapa dalam Al-Quran maupun hadis itu tidak ada pengharaman mutlak suuzon. Yang pengharapan mutlak itu adalah zon tidak pada tempatnya. Makanya redaksinya itu kan inna ba'dadhanni ismun. Sebagian prasangka itu adalah dosa. Itu tidak dijelaskan apakah sebagian itu apakah husnu. Yang penting tidak pada tempatnya itu dosa. Pengharaman suuzon mutlak itu kepada Allah, itu baru tidak boleh. Suuzon itu mutlak haram kepada Allah. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan la yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanbillah. Janganlah orang meninggal kecuali dia dalam kondisi husnuzon kepada Allah. Jadi suuzon haram mutlak itu hanya kepada Allah. Kepada manusia itu tidak mutlak. Dalam kondisi tertentu kita malah harus suuzon. Wallahu a'lam. Kalau hitan perempuan, Gimana? hitan bagi perempuan Itu ada perbedaan kalangan ulama, Pak. Ada yang mengatakan itu bagian daripada fitrah, ada yang mengatakan itu adalah zalim. Zalim dalam konteks hal yang sifatnya khusus wanita ya, titik sensitifnya. Tapi Allah alam ya, ini harus dengan dokter juga di pembahasannya dunia medis. Tapi secara ahli fikih mengatakan, ada yang mengatakan itu adalah fitrah, ada yang mengatakan itu adalah zalim terhadap wanita. Wallahu a'lam. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah siang. Mungkin sekian dulu yang kita bahas pada pagi hari ini. Kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.